semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di V Cooking Channel. Kali ini aku bikin croissant ya, pastry, tapi pakai tepung yang berbeda. Satu pakai double zero, yang ini yang aku pegang ya, seperti Danish pastry gini ya. Ada juga di loyang segi empat itu, segi panjang ya, pakai tepung cakra. Kalau yang loyang bulat ini yang aku pegang ini pakai tepung double zero. Jadi dari tekstur ya sama-sama lembut sih ya, sama-sama tepung protein tinggi. Bedanya kalau buat roti seperti ini ya, kayak macam Danish pastry, dia lebih melebar ya, lebih kurang sedikit kokoh kalau pakai double zero. Tapi kalau pakai tepung cakra untuk model Danish gitu lebih kokoh, bentuknya enggak terlalu melebar banget dan dia bisa stabil gitu, konsisten. Tapi kalau untuk croissant dua-duanya bagus, oke. Nah ini teman-teman, kalau saya enggak biarkan adonannya semalaman ya, saya begitu laminasi, begitu penggilingan lipat giling, saya langsung bakar ya, seperti ini. Lain hanya yang disemalamkan ya di freezer, itu hasilnya nanti kita lihat ya teman-teman. Nah yang ini yang enggak aku inepin di freezer, alhasil dari luar kokoh, dari dalam lembut, enak banget, empuk sekali, lapisannya juga lumayan. Jadi teman-teman yang suka roti croissant atau Danish, luarnya oke, kokoh, crunchy dan lembut ya, ikuti ya cara pembuatannya. Aku juga masih banyak belajar ya, karena pengalaman adalah guru yang baik. Oke, ini ada 250 gram tepung cakra, setengah sendok teh bread improper, ada juga 1,5 sendok teh ragi, dan juga aku kasih gula pasirnya sekitar 1,5 sendok makan atau sekitar 1 sendok makan ya. Terus juga ada susu bubuknya kurang lebih 2 sendok makan, 1 butir telur, dan juga airnya kalau cakra 250 berarti kurang lebih ada 125 ya, setengah dari ukuran tepung. Ini kita aduk-aduk, tidak perlu diuleni sampai tipis, sampai keluar gluten windownya, itu nggak perlu, hanya diaduk-aduk seperti ini saja, didiamkan kurang lebih 15 menit sampai dia restingnya cukup ya, sampai bisa lembut, smoothie ya, licin adonannya. Tapi kalau masih kasar kita diamkan dulu ya teman-teman. Dan ini diadonin seperti ini aja, simple banget. Untuk yang enggak ada bread improper, aku pakai soft bread aja, bread impropernya yang tipis, yang saset aja, biar apa namanya ya, cepet habis, soalnya jarang pakai juga ya. Tapi kalau teman-teman punya sering baking ya seperti ini, bisa banget beli yang langsung 500 gram ya. Oke, kita kasih margarin, aku pakai Blue Band aja, sekitar 50 sampai 75 gram ya, dan kasih garam secukupnya aja. Ini bakal lembek banget, karena dia lembek saya hampir 150 ya, hampir banget itu. Jadi kelembekan, jadi saya tambahkan 3 sendok makan tepung terigu biar cepat kalis gitu teman-teman. Nah ini setelah itu diistirahatkan ya. Dan yang satu ini aku pakai tepung double zero. Oke, tepung double zero itu memang untuk tepung khusus buat pastry ya. Jadi bahannya sama, soft breadnya itu setengah sendok teh ya, atau bread improver, ini bisa di skip. Raginya itu sekitar 1,5 sendok teh, ada susu bubuknya 2 sendok makan, masih dengan komposisi yang sama. Terus ada juga 1 butir telur, 1,5 sendok makan gula pasir ya, 1 butir telur. Dan untuk double zero, karena di kelembabannya dia cepat menyerap,
Jadi airnya cukup 100 ml aja menurut saya. Pokoknya sampai dia lentur dan kalis teman-teman, udah ya, kita tambahkan mentega gitu. Jadi jangan terlalu banyak air. Kalau cakra bisa setengah dari ukuran tepung airnya ya, tapi kalau Double Zero misalnya 250 berarti sekitar 100 mili atau 100 ya sekitar 100 milian dia udah bisa menyerap air ya. Dan ini ada mentega juga, saya pakai Blue Band, kebetulan udah mau habis, jadi saya pakai aja kurang lebih 50 atau 75 ya, sedangkannya sih 50 gram ya. Kita aduk-aduk dan jangan lupa kasih garam secukupnya. Resting dulu ya teman-teman, kurang lebih sampai 15 menit. Jangan sampai ngembang 2 kali lipat, nggak apa-apa, yang penting dia udah lentur adonannya, udah bisa kita lipat ya, nggak sampai mengembang banget gitu. Oke, nanti kita resting adonannya sekitar 15 menit ya. Setelah itu baru kita giling sebentar adonannya, baru kita masuk freezer, dikeluarin sambil menyiapkan pastry margarinnya ya, atau courgette. Setelah kita giling ya sampai halus, baru kita akan bentuk courgette-nya ya, atau lemak margarin ini teman-teman. Jadi kita bentuk dulu di kertas baking paper ya, kita lipat, kita giling. Setelah itu baru kita masukkan ke adonannya ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ini dimasukkan ke freezer 30 menit ya, keluarkan, terus kita lipat lagi seperti ini ya, gantian lipat-lipatnya. Kemudian kita masukkan lagi, tunggu 30 menit atau 15 menit di freezer, baru keluarkan, baru kita lipat lagi sampai aku bikin 3 kali di freezer ya. Jadi 3 kali giling lipat, dan melipat atau menggilingnya tidak pakai tenaga ekstra teman-teman, santai aja ya, jangan terlalu tekan, nanti butternya tidak mulus gitu, maksudnya layernya kurang. Jadi teman-teman santai aja menggilingnya. Sebenarnya sih kalau kita mau mahir itu karena kita belajar dan sering praktek ya teman-teman, karena aku juga bukan ahli ya, tapi aku suka aja karena
belajar itu harus dengan rasa suka dan hobi ya, lebih cepat meresapnya, lebih enak jalaninnya ya. Apalagi bikin croissant begini yang lipet giling, waduh ya, kalau nggak hobi nggak suka pasti jalaninnya bebannya ya. Tapi kalau emang kita suka baking yang seperti ini tuh menyenangkan aja teman-teman ya, jadi semangat ya. Kelihatannya memang giling-giling mulu begini berat ya, padahal enggak sih, ini nggak pakai tenaga ekstra banget ya, karena nggak boleh terlalu ditekan juga kan, biar butternya nggak hancur banget gitu. Oke teman-teman. Ini kalau ada pinggiran-pinggirannya teman-teman, itu bisa kita jadikan kayak macam Danish pastry ya. Sisanya kayak gini tuh dikasih buttercream dan juga kismis ya, atau isiannya bebas ya teman-teman. Jadi pinggir-pinggirnya masih bisa kita bikin. Oke teman-teman, ini yang loyang bundar pakai double zero yang segi panjang pakai cakra ya. Tapi untuk yang Danish aku lebih suka pakai cakra, dia kokoh aja ya. Tapi nggak apa-apa sih pakai double zero juga ya, enak-enak aja, lebih kokoh aja loh teman-teman. Seperti ini ya, bentuknya lebih stabil aja. Jadi pinggiran dari croissant itu juga dimanfaatkan seperti dibuat kayak Danish pastry ya.
Oke teman-teman, ini enak banget ya. Kalau masalah layer sih sama aja menurutku ya. Jadi menurutku sama aja ya, mau pakai pastry, mau pakai tepung pastry seperti double zero atau mau pakai cakra juga nggak apa-apa ya. Ini luarnya garing, lembut di dalam, jadi cocok banget teman-teman yang kepengen bikin croissant modelnya yang lembut di dalam seperti ini ya. Enak banget teman-teman, karena ada juga croissant yang di dalamnya itu seperti sarang tawon ya. Oke, terima kasih teman-teman.